berjuang demi adik, seperti itu. Jadi mengalah dulu. Universitas apa dulu itu? UGM. Zaman Dubai. Katanya Afrika, Amerika juga. Terus apa lagi? Malaysia, Malaysia. Singapura. Ini orang-orang Melayu kan pasti suka. Iya, pasti suka. Thailand sangat suka ini. Filipina ada? Filipina belum. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dori by Interview. Bila Anda ingin melihat konten saya yang lain, silakan berkunjung ke Dori by TV. Hari ini kembali saya mengundang seorang tamu yang istimewa, yakni Ibu Pendrawati, ya. Beliau adalah salah seorang pelaku UMKM di Kota Jambi yang alhamdulillah sudah meraih sukses yang luar biasa, walaupun sebelumnya memang harus diawali dengan perjuangan yang tentunya tidak mudah. Ibu ini sekarang sudah viral di berbagai media sosial dengan sambal tempoyaknya ini. Sambal tempoyak Maugi. Nah, saya tanya Maugi ini apa? Mau lagi. Jadi kalau sudah menyicipi, mau lagi. Kita langsung saja ini supaya penonton kita tahu Ibu penduduk Kota Jambi dan sudah berapa lama memulai usaha UMKM ini. Sebelum sambal tempoyak apa yang sudah dicoba dan akhirnya berhasil? Saya memulai usaha UMKM ini dari tahun 2015. Pada awalnya saya berhenti dari salah satu perusahaan di Provinsi Jambi ini. Dan sebelum saya berhenti saya sudah sebelumnya karyawan. Iya, karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan swasta, ya. Swasta. Kenapa sampai berhenti? Tidak puas dengan gajinya? Karena dari dulu saya punya mimpi, saya kepengen menjadi seorang pengusaha, entrepreneur. Saya tidak mau menjadi istilahnya itu dalam tanda kutip, kalau bahasa kitanya jangan jadi kuli Cina kalau pengen sukses. Iya, jangan mau makan gaji lah gitu ya. Tapi bagaimana bisa menggaji orang lain? Iya, tapi bagaimana bisa menggaji orang lain. Jadi sebelum berhenti saya sudah mencoba apa nih usaha. Jadi untuk pertama sekali dulu usaha saya yang saya inginkan waktu itu ya sama lah dengan UMKM kebanyakan, keripik pisang, rempeyek, kue kering seperti itu. Karena momennya mau lebaran. Mulai tahun berapa itu? Tahun 2015. 2015 mulainya itu ya. Mulainya. Jadi keripik pisang apa segala macam. Ya. Jadi karena momennya mau lebaran, waktu itu larislah, banyaklah pesanan. Tapi setelah lebaran, ini persaingan kan ketat antara UMKM ini dengan mereka kawannya. Pilihan banyak. Terus saya mikir, ya Allah, apa lagi usaha ini. Sementara ini kita sudah ada waktu itu karyawan 2 orang di rumah. Produk ini kurang jalan. Jadi dengan saya bergabung waktu itu menjadi kader di PKK juga. Terus saya terus namanya juga dari Perindak tuh. Waktu saya bikin stiker, dibikinlah organisasi namanya ASMAMI, Asosiasi Makanan Minuman Kota Jambi. Di bawah pembinaan Perindak dan Pak Wali Kota kita. Jadi di sana kan sering tuh ada event, pameran, bazar. Tapi namanya keripik kan itu. Jadi kepikiran dengan saya harus bangkit, saya harus punya brand, saya harus cari produk lain. Saya tidak mau yang beda dari yang lain. Kalau tidak, saya tidak akan ditoleh dengan orang seperti itu kan. Jadi berpikirlah dengan saya tuh sambal tempoyak. Tempoyak makanan Jambi. Bagaimana bisa tahan lama, bagaimana bisa dinikmati orang, bagaimana bisa disukai orang. Karena memang saya senang memasak dari kecil. Karena faktor dari kehidupan. Ya, saya dulu ceritanya saya seorang anak yatim yang harus berjuang hidup dengan sekolah pun harus berjuang. Iya, bapak saya meninggal dengan kami kakak beradik banyak. Jadi semua harus sekolah. Jadi keadaan harus mandiri. Kerja keras memang dari kecil. Pertama dulu bermimpi waktu tamat SMA
waktu SMA itu saya termasuk yang dapat ranking lah di sekolah. Sampai jurusan IPA dan pernah mendapat undangan kuliah dari universitas ternama di Indonesia. Tapi tidak kuliah. Tapi tidak kuliah karena faktor ekonomi harus berjuang demi adik, seperti itu. Mengalah Jadi dulu. mengalah dulu. Universitas apa dulu itu? UGM. UGM. Zaman Tahun berapa itu? Tahun 2000. 2000. Fakultas? Kalau dulu tuh jurusan dari biologi. Oh. Karena saya memang Sudah sempat Iya. diterima undangan atau undangan. Kalau zaman kan undangan Pak. Subhanallah. Tapi kan dari Sumatera. Tapi karena kondisi keadaan ekonomi keluarga, ayah sudah meninggal, saudara banyak, Iya, mengalah dulu. mengalah harus berjuang. Itu dan harus bekerja. berjuang, bangkit. Dan waktu itu memutuskan merantau ke Batam. Saya di Pulau Batam. Alhamdulillah langsung merantau ke sana, dapat pekerjaan dengan perusahaan sekarang yang di Indonesia sudah munafik. Kalau orang kenal bapak pakai tinta komputer tuh, tinta Epson itu, saya dulu pernah bekerja di situ. Oh, pernah bekerja Jadi di sana? pengalaman itulah yang saya aplikasikan. Saya pernah bekerja di perusahaan Jepang, perusahaan Amerika. Saya pernah juga bekerja. Hanya ijazah SMA. Hanya ijazah SMA. Tapi saya bisa jadi, maksudnya pindah ke perusahaan lain karena skill. Tapi akhirnya berhenti, memutuskan ingin jadi pengusaha, punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri. Luar biasa. Karena saya memikirkan, khususnya saya sudah berumah tangga di perumahan kami itu, bagaimana saya harus memberdayakan ibu-ibu yang baliknya itu cuma ngerumpi. Jadi kita harus mendapatkan duit seperti itu. Daripada buang waktu percuma ya. Jadi, Nah sekarang mulai produk pertama kali tadi apa? Keripik pisang, apalagi? keripik pisang, rempeyek, segala macam, kering lah ya. Bikin wajib, Dicoba-coba, semuanya. Tapi tidak berhasil. Kalau dibilang nggak berhasil, nggak booming, dibeli orang laris, tapi nggak booming. Tapi persaingan banyak. Nah, sampai idenya sampai ide sambal tempoyak ini, pokoknya saya harus bisa mengangkat makanan kearifan lokal Jambi supaya saya ditoleh dengan orang Jambi. Saya harus ngangkat harus beda. Harus beda dari yang lain. Saya harus punya nama seperti itu supaya orang kenal, supaya suatu saat seperti waktu itu kan kawan-kawan ini sudah termasuk UKM yang sudah lancar lah, sepertinya sukses kan, senior itu saya harus sama. Nah tentu membuat sambal tempoyak ini kan tidak langsung jadi Bu ya. Jadi dicoba-coba dulu. Dicoba dari 2016 saya mencoba. Saya coba masih berair, nggak tahan lama, 2 hari gagal, bikin lagi gagal. Dan akhirnya di Desember 2016 baru dapat resepnya. Tapi bukan pakai ini ya, pakai pengawet atau apa? Bukan. Dapat resepnya, jadi resep itu saya cicipkan ke tetangga. Tetangga bilang, oh ini enak, ini bagus nih. Dan akhirnya bisa tahan lama. Iya, bisa tahan lama. Dan langsung saya urus PGRT waktu itu di Dinas Kesehatan. Ini 2023. Iya. Berarti bisa 1 tahun ya? Iya, bisa 1 tahun. Wah, luar biasa ini. Nah, sekarang nih katanya Bu, sambal ini sudah Ibu coba dan akhirnya laris. Mulai dari pameran dulu ya, dipamerkan dulu dan akhirnya banyak permintaan. Dan ini sudah diekspor ke mancanegara. Iya, pernah. Nah, itu ceritanya gimana Bu? Sampai diekspor ke mancanegara ini orang-orang bule mau makan tempoyak ini gimana caranya ini? Jadi gini Pak, kita yang namanya usaha tidak bisa kita berdiri sendiri. Pasti kita harus kerjasama dan butuh support Pemda dan Pemprov. Termasuk promosi. Dan di waktu itu di 2000 ini saya kunci dulu sambalnya, saya titip di toko lele. Waktu pertama saya nitip toko lele tempoyak. Tapi waktu Desember 2017 itu masih ada minyaknya. Masih ada berminyak, walaupun sudah berarti kan tidak tahan lama itu. Dari apanya. Dan saya belajar lagi, barulah yang fix rasanya itu di Maret 2017. Itulah yang rasa sampai sekarang yang saya kunci. Dan semuanya pakai bumbu alami tanpa pengawet. Kita sudah uji labor BP POM. Iya, ini ada semua ini ya. Sertifikat halalnya ada juga. Iya. BPOM-nya ada. BP POM uji labor, yang adanya cuma PIRT. Nah Ibu, ini sekarang udah diekspor ke negara mana saja?
Terakhir kemarin Jumat kemarin saya mengirimnya ke Dubai. Dubai. Katanya Afrika, Amerika juga. Iya, Terus apa lagi? Malaysia, ya, Malaysia, Singapura. Singapura. Ini orang-orang Melayu kan pasti suka. Iya, ini. pasti suka. Thailand sangat ada. suka ini. Filipina ada. Filipina belum. Kecuali Cina kali tidak suka tempoyak kali ya. Tapi dibilang Cina ke Korea pernah orang broadcast di web saya, mereka minta kirim. Tapi aku tidak. Berarti ada minat. Mungkin barangkali di sana ini untuk selai roti atau apa? Selai roti ini sama tempoyak ini bisa atau untuk makan selai roti pengganti saus. Iya. Apa namanya tuh untuk makan pendamping nasi ataupun pendamping lauk seperti itu. Mungkin unik bagi mereka ya. Unik, rasanya unik. Iya. Jadi khusus masyarakat Jambi rugi kalau Anda tidak mencicip ini. Jadi Ibu, kalau misalnya masyarakat kota Jambi lah dulu yang terdekat ini ingin membeli ini bisa ditemukan di mana? Jadi kalau mau membeli ini di semua toko oleh-oleh di Jambi seperti gerainya di Pempek Slamet. Toko oleh-oleh ya. Iya. Terus Pempek Mamat. Di mall swalayan gitu enggak ada? Belum, saya keluar dari mall dan swalayan. Kenapa? Enggak cocok? Karena enggak cocok harga. Mereka gitu. selalu memperbandingkan dengan kompetitor kita Sambat Terasi ABC. Iya. Sementara kalau boleh tahu ini harganya berapa kalau udah di toko oleh-oleh dipasarkan udah berapa nih harganya? Kalau dari kita sendiri satu harga ya Pak ya, di harga reseller 24.000. Tapi kalau harga di toko masing-masing itu hak mereka. Nggak tahu lagi karena mau mereka naikin. Ini itu hak mereka karena mereka kan punya karyawan yang mau digaji. Nah sekarang produksinya berapa ini? Satu bulan berapa? Saya menghitungnya berapa piece atau berapa botol atau berapa kilo? Kita sekali produksi satu kuali itu 18 kilo. Jadi kalau 2 kuali 36 kilo. Ibu masak sendiri kan? Yang mengacau itu orang lain, yang mengaduknya orang lain. Mengacau nanti pengertiannya lain lagi. Yang ngaduk ya. Sudah punya karyawan? Sudah. Berapa orang karyawannya? Ada 3 orang. 3 orang, cewek semua? Iya, cewek semua, ibu-ibu semua. Katanya udah punya gerai juga, punya toko? Punya. Untuk jual ini ya? Di Mayang ya? Di Mayang. Ada alamatnya di sini? Kalau untuk ini alamat produksi nanti kita tampilkan ya di deskripsi ya. Jadi penonton sekalian, ini alamatnya Mogi Snack, ini perumahan Kebun Mas 1 Blok B 18 Mayang Mangurai Jambi. Nomor handphonenya 0822 8004 8607. Ibu, kalau sudah diekspor artinya keuntungan sudah lebih baik lagi daripada dijual di lokal ya di tanah air. Sekarang supaya bisa memotivasi kawan-kawan pelaku UMKM yang lain, Ibu omsetnya satu bulan udah berapa sekarang? Bukan keuntungan ya, jual belinya berapa sekarang? Kalau setelah ini pandemi kita ini yang sudah mulai dari COVID kemarin. Sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah pandemi. Sebelum pandemi Pak, saya sempat tembus sampai angka 40 satu bulan. 40 juta. 2019, iya. 40 juta itu keuntungan atau omset? Omset. Khusus dari Sambat Tempoyak. Setelah itu pandemi itu memang menangis. Iya. Nah sekarang sudah endemi kan sudah mulai bangkit lagi. Kalau saya rata-ratakan dengan yang masuk ke ini itu sekitar sekarang di 25. Bahan baku ini tidak kesulitan karena pokoknya kan buah musiman ini. Jadi Pak, saya adalah salah satu juga UMKM binaan Bank Indonesia dulu. Di Wirausaha Binaan Bank Indonesia. Waktu itu kami di coaching 6 bulan dari coaching Malaysia. Dari pelatih Indonesia dari Jogja. Mereka pakai. Jadi pelatih Indonesia itu kayaknya sudah pemain inilah itu kan. Jadi mereka mengenalkan saya ke agen-agen durian yang ada di Indonesia. Sekarang kita sistemnya memang di kedai punya freezer seperti itu. Jadi begitu musim durian kita nyetok dalam freezer, nyetok banyak. Jadi begitu nanti. Itu tidak mengurangi kualitas? Tidak. Tidak ya? Tidak. Karena ini yang kita stok itu kan daging durian.
Jadi per tahun-tahun pun kalau dalam freezer kan durian itu kan beku seperti es Pak. Oh gitu ya. Ya, Jadi tidak basi, tidak apa pasti ya? karena freezer. Itu harus dipilih durian dari mana? Oh Khusus tidak, durian lokal, Jambi atau? sama. Karena setiap daerah kan beda-beda. Beda-beda durian, cuma bedanya mungkin rasa manis sama ada ambar-ambar. Artinya untuk bahan baku, Iya. kan ini Tidak pasti terhambat. masyarakat bertanya-tanya. Yang ini penting musim. ada duit, Ada ada barang. Oh, sudah ada suppliernya. Iya, ada suppliernya gitu segala MOU. Kalau habis dari Medan bisa minta ke Jawa, daerah Semarang ada juga. Oh gitu ya. Iya. Karena memang sudah banyak berkebun Iya. durian tanpa musim Tanpa sekarang musim, ya. ha. Oke. Ibu, selain dari sambal durian ini juga ada nih. Apa namanya? Crispy ikan. Crispy ikan. Ya. Maugi juga. Ya, ini Mau lagi khususnya ini kita dari makan. dari ikan seluang ya. Seluang sama ikan lampak. Oh, nah kalau ini kan musiman juga ini ikannya. Nah, jadi waktu Iya. makanya juga. Ah. Waktu ikan musim banyak, Ya. kita kan ini dikeringkan dulu, Pak. Ya. Nah, jadi dikeringkan ikannya, tapi kita nggak dikasih tidak asin. Ikannya tetap tawar, kita keringkan, jadilah kering. Masuklah dalam freezer, seperti itu juga. Oh gitu juga. Ah, Tahan makanya lama ini juga. tahan juga Nah lama. kalau ini tahannya berapa lama ini? Sama 1 tahun, Oh ini sebungkusnya berapa? 30.000 harga 30.000. reselnya. Oh iya. Kalau nanti misalnya ada ibu-ibu rumah tangga ingin membantu menjualkan bisa ya? Iya, Sebagai saya bisa. usaha mereka bisa. Saya ya? sangat terbuka, siapapun mau jadi reseller, membantu promosi dan membantu jual, menjualkan, alhamdulillah. Iya, Seperti iya. Bapak membantu mempromosikan, Iya. sangat terbantu. Ya. Kita Jangan usaha bantu batasan. melalui channel kita ini. Ya. Jadi bagi yang berminat untuk membeli Dan saya juga Pak, kalau bagi ibu-ibu yang Ya. belum punya usaha, kepengen punya usaha, saya kepengen diajarkan bikin Belajar. ini, belajar. Saya dengan insya Allah saya ikhlas dan rela saya bisa. Oh, nah itu lebih bagus Iya. berbagi ilmu Berbagi ya. ilmu, karena- Datang ke tempat ibu atau ibu datang ke tempat mereka, misalnya. Saya datang ke tempat mereka asalkan di Kota Jambi. Masih saya ada mau- waktunya. Iya, Mas. Insya Allah Masih ini kita repot ini bersihkan. agak Iya. repot ya. Luar Karena biasa. salah satu yang mau kita bawa di akhirat nanti kan ilmu yang bermanfaat. Jadi saya kepengen bermanfaat juga bagi orang lain. Oke, luar biasa. Gitu. Bu, ini kalau boleh tahu cerita ini, karena sukses ini pasti ada hasil ya. Iya. Sekarang udah bisa beli apa ini? Dari hasil usaha sambal tempoyak ini. Ya, artinya apa adanya ceritanya, Iya, jadi- supaya masyarakat juga termotivasi, kawan-kawan Dulu- pelaku UMKM yang lain. Dulu waktu saya menjadi seorang karyawan, Hmm. mimpinya kepengen beli mobil tuh cuma bisa bermimpi. Karena namanya kita karyawan, bayar kredit rumah, bayar kredit motor, Tapi tulisnya kan juga gajinya besar. panjang, Oh, gitu. tulisnya kan banyak Pak. Tapi dengan kita punya usaha, alhamdulillah mimpi itu walaupun lambat, Iya. tapi terrealisasikan. Sekarang udah bisa beli mobil. Terus iya bisa nyekolahkan anak Bisa di nyekolahkan anak. pondok pesantren. Iya, seperti iya, itu. iya. Terus ini Tabungan Pak, pun sudah ada. karena COVID kemarin kita terduduk lagi, ini mau bangkit lagi Pak. Iya, Jadi kita iya. semangat serahkan sama Tuhan Insya Allah. Ya. Allah akan. Setidaknya sekarang sudah bisa menggaji karyawan. Bedanya Pak ya, kita yang punya usaha dengan kita bekerja. Dulu waktu saya bekerja, kalau kita menerima THR lah katakan, paling kita bisa ngasih orang tua, adik yang Iya, ini. iya. Tapi kalau dengan kita punya usaha, duit yang tidak terduga dengan Iya. kata Nabi, kita akan dianjurkan segala satu berniaga kan, berdagang. Alhamdulillah berbaginya lebih panjang. Saya senang walaupun saya bukan orang kaya dari usaha, tapi kita lebih sering berbagi dan lebih sering bisa mendekatkan diri dengan Allah. Salah satu Bersedekah. contohnya, bukan masalah bersedekah. Jadi kan kita nih pas ngaduk misalnya, dengan nyebut nama Allah, dengan berzikir, dengan itu. Jadi kita Salawat, rasanya ya. lebih dekat seperti Iya, itu. iya. Mintanya lebih ini. Kalau dulu waktu kerjaan sudah lah kan pasti gaji sudah ini. Itulah kasarnya kan. Tapi Dan itu sekarang mungkin salah satu resep juga. Bu. Heeh. Ibu sambil ngaduk sambalnya, Iya. sambil bersalawat, sambil berzikir. Jadi seperti itu. Jadi Berkah jadinya. yang saya rasakan rezeki ini tidak banyak tapi berkah. Tapi saya bisa istilahnya tuh orang mengadu walaupun tidak banyak tapi kita bisa mengobatinya. Oke. Seperti itu. Kalau kita jadi karyawan dulu istilahnya itu baju
bagus pergi kerja, tetapi kalau sudah tanggal 10 sudah pusing, ini nak bayar ini. Seperti itu. Oke. Nah terakhir ini Bu, sebelum kita closing, kalau permintaan dari luar negeri itu biasanya kan dalam partai besar. Nah, bagaimana cara Ibu melayani mereka? Jadi kalau partai besar ya. memang belum ada kita mengirim. Lebih banyak kita mengirim keluar itu 150 botol. Baru seperti itu Pak. Tapi pun kalaupun partai besar yang keuntungannya orang luar membeli itu, mereka akan transfer duit dulu. Mengirimkan duit ke rekening dulu, plus dengan ongkosnya. Jadi kan maksudnya dana itu berputar, cepat kita ini kan seperti itu. Kalau partai besar mudah-mudahan ya Pak, mohon doanya aja. Jadi supaya besar. Tahu nanti setiap bulan satu kontainer pesanan gitu kan. Jadi bisa merekrut orang lebih banyak lagi, bisa berbagi lebih banyak. Tenaga pengangguran di Kota Jambi makin berkurang, bisa bekerja dengan Ibu. Saya pun nanti bisa bekerja dengan Ibu nanti. Jadi driver jadi tidak apa-apa. Yang penting Bapak promosinya aja. Oke, itu ya. Baik Ibu, nah terakhir ini pesan dan saran atau nasihat atau resep Ibu untuk para pelaku UMKM yang ada di Jambi ini. Bagi mereka yang baru memulai, apa resepnya? Apa yang harus mereka lakukan? Jadi kita jadi bisa lihat kamera. Kita jadi UKM itu harus selalu optimis, harus selalu kita harus mendengarkan masukan orang dan jangan sekali-kali kita jadi pengusaha tuh niatnya, saya lebih murah. Kadang-kadang kan ada nih pelaku usaha atau pedagang, saya bisa lebih murah, lebih bagus dari mereka. Berarti kan dengan tidak sengaja niat kita mau menjatuhkan orang. Jangan sekali-kali kita berniat untuk menjatuhkan orang. Karena apa? Karena ada Tuhan. Yakin karma pasti berlaku. Karena dari awal niatnya sudah tidak bagus. Tapi kalau kita memulai usaha, niatkan kita bisa menambah pemasukan untuk keluarga yang mencari rezeki yang berkah. Insya Allah ada aja. Di sesulit apapun, yang penting selalu berinovasi dan selalu kalau saya ya Pak ya, saya selalu terbuka. Saya selalu berbagi dan jangan sekali-kali niatnya bisa menjatuhkan orang lain. Seperti itu. Kita lagi. Ada seringkali orang, aku mau bikin usaha itu tapi modal nggak ada. Nah itu gimana? Seringkali pasti pertanyaan pertama, nggak ada modal. Saya nggak ada modal, saya kayak ini. Jadi Pak, saya mulai usaha ini dulu dari modal 500.000. Sekarang sudah puluhan juta, bahkan mungkin bisa ratusan juta. Amin. Tapi jangan, tidak ada yang tidak bisa, asalkan kita selalu optimis dan bersemangat. Kalau saya seperti itu, tidak ada yang tidak ada. Allah ada yang ininya. Jangan lupa bangun tengah malam, tahajud. Serahkan semuanya sama yang memiliki, yang maha mengatur semuanya. Mengatur semuanya. Termasuk saya dengan Bapak selama ini kita kan tidak kenal. Kalau tidak akhirnya dikenal. Oke. Karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Diatur jalannya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi nih atas sharingnya, sudah bisa saling bertukar pikiran dengan kawan-kawan para pelaku UMKM. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan bagi Anda yang berminat, ini silakan dilihat ini. Nah ini sambal tempoyak maugi, mau lagi. Makasih Bu ya. Iya. Semoga kawan-kawan yang baru memulai juga akan mengikuti kesuksesan Ibu. Apa tadi? Penrawati. Agak susah nyebut namanya Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Belambun. Terima kasih Belambun. Dari TV, bye. Dari Interview.